Iya, kalau saya lihat dari video dari WA dan chat Telegram yang masuk itu kok kayaknya kelihatan makin kesini makin deg-degan kayaknya tuh makin kesini makin stres. Apa yang udah kita kasih kemarin-kemarin, apalagi sebenarnya kalian itu udah pada tahu sebenarnya, tapi kebanyakan karena stres akhirnya lupa ya. Atau mungkin em, bukan lupa, ke distract, atau mungkin karena udah kelamaan gak belajar akhirnya sekarang udah mepet baru belajar lagi panik lagi gitu ya. Ya, nah buat menguatkan psikologis kalian biar kalian lebih mantap lagi persiapannya, biar kalian lebih apa ya bilangnya ya, biar lebih pede lagi gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Kakak Helmi. Sebelumnya Kakak Helmi ini udah pernah ya gabung ke kita di Telegram. Kemarin cuma berupa kata-kata ya. Kemarin cuma berupa kata-kata. Jadi sekarang biar lebih mantep lagi kita ngobrol langsung sama Kakak Helmi yang sudah lebih berpengalaman ikut CPNS di tahun 2019 kemarin. Jadi harapannya kalian bisa belajar banyak dari Oke, nah sekarang kita sapa dulu Kakak Helminya. Hai. Halo. Mi, Siap. gimana caranya bisa dapat ranking 1 di SKB, Mi? Coba dijabarkan bagaimana proses, bagaimana Mi belajarnya, dan yang lebih penting sih sebenarnya banyak yang nanya sama aku tuh gini, Mi. Kan banyak banget ya harus dihafal. Apakah semua apa? Putus-putus. Oh, putus-putus ya. Mi, gini Mi, kan materi tuh banyak banget ya Mi ya. Materi kan banyak banget Mi. Udah kedengeran belum suaraku? Yeah. Nah, gimana caranya ngapalinnya kemarin itu Mi? Segitu banyak yang harus Emi hafalin tuh, gimana caranya sampai Emi bisa dapet nilai ranking 1 lah ibaratnya gitu dari formasi yang Emi pilih. Sok Mi, silahkan diceritakan Mi. Halo semuanya, perkenalkan ya, nama saya Helmi. Ada yang harus dirawat dulu sepertinya sedikit. Aku tuh bukan ranking 1, tapi ranking 3 dari 8. Oh. Gitu. Terus sekarang apa ya? Mau diralat juga. Tidak banyak berpengalaman sebetulnya, karena kemarin saya alhamdulillah ya, sekali daftar, sekali coba langsung berhasil gitu. Sekarang saya di sini mau cerita sedikit karena saya lebih awal, dan mudah-mudahan teman-teman selanjutnya gitu. Kemarin itu memang banyak materi yang harus dibaca, tapi sebetulnya tahun lalu jujur saya tuh nggak dapat banyak kisi-kisi gitu. Saya nggak dapat kisi-kisi apa aja yang harus dibaca gitu. Jadi materi kita cari sendiri gitu. Kayak kebidanan, saya nyari-nyari di buku itu sebenarnya dikit banget ya gitu. Lebih ke kesehatan yang lebih banyak. Makanya saya cari. Halo, kedengeran Nenek? Iya, kedengeran nih, kedengeran. Ya, jadi dulu tuh kita nggak banyak kisi-kisi, gitu. Jadi kita cari sendiri referensinya. Saya cari tentang undang-undang yang benar-benar nyambung sama kebidanan. Misal undang-undang kesehatan, terus kebidanannya, terus kayak BPJS, udah gitu. Apa? Yang pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan, gitu. Kemudian nggak cuma itu, saya kan ngambilnya CPNS-nya di Pemkot Bandung. Jadi saya juga tentang profil pemerintah Bandung, visi misi strategi, kemudian apapun itu yang berhubungan dengan Pemkot Bandung ataupun dengan kesehatan saya cari, gitu. Tapi alhamdulillahnya tentang Kota Bandung itu nggak ada, gitu. Cuma kata yang sudah yang pernah pengalaman di tes CPNS yang sebelumnya katanya ada, gitu makanya. Terus gimana cara ngafalinnya? Kalau untuk undang-undang, saya cari waktu luang. Saya cari waktu yang luang. Saya print out semua, tidak usah, enggak.
Bisa saya baca dari komputer atau dari HP, saya print out semua, kemudian saya pahami dulu, tidak harus dihafal, cukup dipahami dulu, gitu. Nah, setelah itu kalau ada yang kira-kira penting, kita stabilis seperti biasa ya gitu. Nah, setelah itu baru kita coba ke soal. Gitu. Gimana kita dapat soal yang berhubungan tentang itu, baru kita cari gitu. Jadi belajar dari soal. Kalau undang-undang bacanya hanya cukup dipahami saja, tidak harus dihafal. Karena makin banyak hafalan, makin banyak yang penting juga. Makin banyak masuk, banyak keluar. Ya, nah, berarti kalau kita bisa simpulkan ya Mi ya, sebenarnya nggak semua undang-undang itu harus kita hafalkan. Betul. Ya nggak sih? Betul. Nah, bukan masalah menghafalkan ini pasal sekian, ini pasal sekian, ini pasal sekian. Sebenarnya bukan masalah itu, tapi penerapan dari undang-undang itu kan sebenarnya yang ditanyakan. Betul, gitu. Kita nggak banyak soal misal, menurut Undang-Undang Kesehatan pasal sekian isinya apa gitu. Kita nggak sampai hafalan kayak gitu dan soal pun nggak kayak gitu. Contoh kemarin yang keluar itu, misal menurut Undang-Undang Kesehatan tahun sekian, pasal sekian, pengkategorian abortus itu ada berapa jenis? Kan kita juga udah tahu ya AB itu paling ya seperti apa itu kan teorinya juga kita tahu. Itu jadi kita nggak benar-benar yang hafal ini pasal berapa ada di pasal berapa nggak kayak gitu soal. Nah itu tuh ya, jadi buat yang panik karena nggak hafal-hafal undang-undang, ya nggak apa-apa, nggak hafal undang-undang juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kalian harus dengan isinya, pernah membaca isinya, intinya mah itu kan nih ya. Karena yang namanya kita bukan tindakan, nanti pun kalau misalnya kalian sudah jadi PNS itu pasti segala tindakan kita itu harus sesuai dengan payung hukum yang berlaku, yaitu undang-undang gitu. Intinya mah. Oke, jadi jangan lagi ada kepanikan saya nggak hafal undang-undang. Oke, itu akan bikin psikologi kamu jadi kacau, ya. Kemudian, nih pertanyaan lagi yang sering keluar adalah katanya itu soalnya itu 70-30. Jadi si 30-nya itu kesehatan umum, 70-nya kebidanan, atau kata temen juga ada yang sampai 50-50 perbandingannya. Nah, yang benar tuh yang mana? Kakak Emi dulu dapet yang mana, Mi? Kalau kita tahun kemarin dapatnya yang 70-30. 30-nya kesehatan umum, 70-nya kebidanan. Nah, ya berarti sebenarnya yang paling banyak dapatnya itu adalah yang 70-30 ya, Mi ya, sebagian besar. Walaupun memang ada satu siswa aku alumni juga yang tahun kemarin itu dia dapat 60-40. Ada satu siswa. Jadi sepertinya acakannya beda-beda kali ya? Ya, sepertinya begitu. Sepertinya kayak gitu. Tapi sebagian besar memang dapatnya 70-30. Terus sama ini Mi, dulu Emi belajar biar fokus gimana Mi? Saya yakin nih teman-teman yang lain nih pasti banyak yang udah pada punya anak, udah pada kerja, membagi waktu belajar nih kadang-kadang jadi problem. Kalau aku dulu, jadi intinya sih komitmen ya, komitmen. Komitmennya itu dulu pokoknya minimal satu hari, minimal dalam satu minggu itu ada 2 kali kita belajar, tentang waktunya 8 jam. Komitmen saya kayak gitu dulu. Jadi satu minggu itu minimal 2 kali, tentang waktunya 8 jam. Tapi nggak bisa dari pagi sampai sore, misalnya 8 jam dari jam 7 sampai jam 3, nggak bisa. Kenapa? Karena saat itu saya sedang cuti lahiran, anak saya baru 1 bulan saat itu. Jadi sekarang misalnya jam 7 sampai jam 8. Nah, dari jam 8 kita nyusuin nih, gitu, jeda dulu, nanti kita lanjut lagi. Nanti setelah itu ada jeda lanjut, maksimal 1 hari itu saya mau belajar 8 jam. Itu komitmen saya dulu, gitu, pada saat SKD. Pun SKB, cuma masalahnya kemarin ya lanjut Mi, lanjut. Cuma masalahnya kemarin itu kan jeda antara SKD sama SKB itu dikit banget ya, kurang dari sebulan kayaknya. Dan kebetulan saya waktu itu lagi sakit, 1 minggu saya sakit, 1 minggu saya masuk rumah sakit, jadi benar-benar
nggak apa ya, nggak tetap biar bisa efektif waktu yang sedikitnya itu dengan cara belajar bareng temen gitu. Dulu saya belajar sama Sei. Nanti saya ada ya? Saya nggak bisa gabung, saya lagi itu apa gangguan sinyal. Tapi mudah-mudahan nanti bisa gabung, aku coba kontak lagi ke Sei. Jadi dulu saya belajarnya bareng teman gitu. Kenapa bareng teman? Karena kalau bareng teman itu kita lagi malas, ada yang semangatin gitu. Kalau kitanya ngantuk tuh, katanya banyak yang ngantuk. Kalau ngantuk, kita dibangunin nih. Jadi kita saling-saling lah sama teman gitu. Saling mendukung, saling support lah gitu. Udah kayak gitu kita misalnya punya soal 20 nih dari Kana. Kita kerjain bareng, kemudian kita lihat jawabannya gitu. Mana jawaban yang benar baru kita bahas. Gitu. Jadi meskipun kita nggak baca itu untuk yang khusus untuk kebidanan kasusnya ya. Gitu. Meskipun kita nggak baca, kita paham gitu. Karena sudah dijelaskan oleh teman lain yang sudah baca gitu. Jadi kita saling-saling aja. Nah, itu banyak juga laporannya tadi di komen tuh, Mi. Baru megang buku udah ngantuk. Dengerin video yang aku kasih di grup, katanya malah jadi dinina boboin. Jangan. Ya itu memang yang namanya kendala utama ya, itu. Udah mau deket SKB gitu, udah mau satu langkah lebih dekat tujuan kalian. Ingat tujuan utamanya, tujuan utama kalian itu kan pengen jadi PNS gitu. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, gimana cara kita untuk lebih dekat waktunya? Satu, waktunya udah jelas. Yang kedua, ya kita harus semakin semangat gitu. Udah tahu waktunya udah ada, kalian nggak semangat, malah semakin stres, apalagi jadi malas belajar. Oh, jangan. Itu malah makin jauh kalian dari tujuan. Bener. Tuh, bener. Aku setuju banget tuh, Mi. Ketika waktu udah mepet, emang godaan makin banyak yang namanya, apalagi kalau kita ngelihat saingan kita satu ikut juga di bimbel. Jadi ada tuh anak yang saingannya tuh ikut juga di bimbel, dan dia ngelihat temennya itu di diskusinya itu lebih aktif daripada dia. Terus dia jadi ngedown gitu, Mi. Aduh, gimana nih saingan aku tuh lebih pinter dari aku dan sebagainya. Gini, masalahnya ketika kamu ujian itu bukan cuma masalah pinter atau nggak pinter, bener gak sih, Mi? Betul. Ketika ujian yang menentukan selain pinter dan nggak pinter itu adalah manajemen stres dan persiapan. Ya. Kalau persiapannya matang, terus kita nggak akan stres. Yang penting persiapannya dulu dimaksimalkan. Jangan peduli dengan apa yang akan terjadi nanti. Yang penting sekarang siap-siap dulu. Itu sih intinya, maksimalkan waktu. Mungkin juga ngantuk itu, kalau saya sih merhatiin sama ini ke anak-anak tuh, ngantuk itu bisa jadi karena dia nggak kenal dirinya sendiri. Jadi misalnya gini, dia tipe visual, tapi dia belajarnya ngedengerin, itu nggak bakalan masuk. Atau dia tipenya audio, tapi dia baca buku, itu juga nggak bakalan masuk. Dia tipenya kinestetik, tapi dia belajar sendiri, itu juga nggak bakalan masuk. Dan itu sih kalau menurut aku yang bikin ngantuk. Jadi kalau misalnya dia tipenya visual, maka dia harus baca buku banyak-banyak. Kalau dia udah mulai jenuh, istirahat sebentar, balik lagi. Kalau dia tipenya audio, ya berarti dia harus merekam suara dia sendiri, kemudian dia dengerin sambil jalan, sambil kerja, atau sambil apa. Kalau menurut aku sih, pengenalan diri itu juga ngaruh ke proses belajar gitu loh. Iya, betul. Ya. Kalau aku sih lebih ke visual ya. Terus hanya semua harus kenapa? Kalau aku pribadi kayaknya lebih visual karena semua itu harus di print out kan, nggak bisa saya baca di laptop. Udah gitu harus banyak stabilo atau pulpen. Minimal kalau belajar itu harus ada 2 pulpen. Hitam dan merah itu wajib. Wajib kuliah. Catatannya menyebar kemana-mana. Ya, terus kami katanya skornya berapa? Skor SKB-nya, mau ngasih tahu nggak? 310. Berapa, Mi? 330. Jadi SKB itu, kalau saya nggak salah, SKB itu yang pertama itu dia jauh di atas kita.
gitu. Yang kedua sampai ke 8 itu kita nilainya mepet-mepet. Yang pertama itu dia skornya 440. Gila, itu kayaknya juara se-Bandung kayaknya, karena dia itu benar-benar jauh banget. Dari yang kedua sampai ke bawah itu kita mepet 340, 330, 325. Mepet banget, cuma beda 1-2 soal gitu. Ya itulah, makanya sekarang poin utamanya adalah berusaha untuk mendapatkan terbaik ya Mia. Masalah nanti kita ranking berapa itu mah serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Tuh. Nah, terus ini Mi, ada nggak sih Mi kemarin keluar soal tentang jabatan fungsional, jadi kayak ditanya kalau bidan rampil itu masuknya golongan berapa, terus kayak isi permenpan yang dulu kan aku sempat kasih tuh PDF-nya ke Emi, ada permenpan bidan tuh, isi permenpan itu keluar nggak Mi yang kemarin Mi? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Terus kisi-kisinya gimana Mi? Sesuai nggak dengan modul yang kemarin dikasih? Jadi untuk tipe soal ada yang di luar? Ya, untuk tipe soalnya ya kurang lebih seperti yang Ana kirim yang di buku itu gitu. Jadi tipikal soal yang kasusnya itu seperti itu. Jadi kita kan Ana tadi katanya ada yang lebih mudah atau lebih sulit soal di SKB atau di modul. Saya nggak bisa ngebandingin itu, cuma di SKB saya bisa jawab karena tipe soalnya itu tipe gitu. Nah, lebih seperti itu. Ya, jadi intinya kurang lebih sama ya, nggak jauh-jauh dari situ ya Mia. Terus soalnya dari situ kita bisa ngerjain juga. Anak ini pada ini karena kebanyakan latihan soal ceritanya karena 6 bulan ya kan, mereka latihan tuh hampir 6 bulan lebih dan mereka hampir setiap hari nih diskusi soal di grup gitu, hampir setiap hari, sehari itu 4 jam bahkan mereka bikin grup tambahan supaya belajarnya itu lebih optimal lagi diskusi di grup. Aku pun wow gitu ya, kayaknya luar biasa nih semangat belajarnya gitu. Nah akhirnya dampaknya adalah ketika mereka banyak belajar soal, dampaknya adalah mereka jadi panik sendiri, khawatir gitu. Ini soalnya sampai sejauh situ, emang soalnya sampai sedetail itu ya gitu, emang soalnya sampai sejauh itu ya. Nah menurut Emi soalnya itu sebenarnya biasa dan apa yang biasa kita kerjakan sehari-hari, atau soal yang emang kita butuh benar-benar harus ngapalin sampai isi buku gitu nih. Halo? Ya, Mi, halo. Terus putus, sorry. Suara sekarang kedengeran. Oh, putus. Aku ulang ya pertanyaannya ya. Jadi karena si anak-anak ini sering latihan soal, jadi mereka tuh kayak ada kekhawatiran gitu loh. Apakah soalnya sejauh itu? Apakah soalnya sedetail itu sampai harus ngafalin buku? Karena kan ada kan soal yang dia tuh sampai sedetail-detailnya buku gitu dia keluar. Nah, apakah sedetail itu atau sebenarnya soalnya itu menurut Emi hanya di permukaan doang, tapi yang penting kita tuh ngerti materi, bisa jawab gitu. Menurut Emi gimana? Kalau ada yang belajar sampai sedetail itu, ya itu salut banget gitu. Karena kita soalnya maksudnya nggak yang tadi yang cuma di permukaan aja nggak gitu. Kita baca aja nggak apa-apa. Kita cari sedalam-dalamnya, kemudian kita cari sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan kebidaanannya, dengan kesehatan umumnya, dengan ya materi yang kira-kira bakal keluar di SKB. Masalah nanti keluar atau enggaknya jangan khawatir gitu. Kalau keluar ya itu rezeki kita ya, kita udah belajar. Tapi kalau nggak keluar ya alhamdulillah pasti bobotnya mungkin jadi lebih ringan. Kita merasa bobot soal itu malah jadi ringan kalau kita udah belajar sampai sedetail itu. Iya. Yang intinya adalah bersiap sesiap-siapnya itu ya, apapun soalnya ya ditelen-telen aja, salah nggak apa-apa. Karena saya tuh kadang-kadang kasihannya gini nih, ada temennya yang ngerasa kok aku nggak pernah bisa ya jawab polling di grup, aku kok nggak pernah bisa ya jawab soal di grup gitu. Terus nilai tryout aku kan bikin simulasi itu kan nih, kok nilai simulasi aku kecil dan sebagainya. Loh nggak apa-apa kalau kamu jelek nilainya di simulasi atau jelek nilainya di tryout atau jelek nilainya ketika kamu ada soal dan kamu salah terus jawabnya, ya nggak apa-apa. Sekarang salah nggak apa-apa, tapi
kesalahan inilah yang harus kamu jadikan buat motivasi ketika kamu di SKB itu, kamu jangan mengulang kesalahan yang sama. Jadi jangan dijadikan itu bahan stres gitu loh. Ya. Jangan jadikan itu bahan stres buat kamu. Jadi sampai ada yang bilang aku depresi pra SKB kan. Jangan sampai gitu ya. Dan gini udah punya tenang. Dari awal yang tahun 2018 kemarin, gitu pengumuman CPNS itu kan benar-benar transparan ya, gitu benar-benar transparan. Jadi saya tuh tertantang untuk ikut gitu, karena sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ikut. Nah, karena ini benar-benar transparan, jadi kita itu puas. Kalau saya, ini saya pribadi, kalau satu saat saya lulus, ya alhamdulillah itu rezeki saya. Tapi kalau memang tidak lulus, ya mungkin usaha saya belum semaksimal mungkin sampai sana gitu. Jadi kita nggak sampai harus depresi kayak gitu, enggak gitu. Jadi kita harus siap dua-duanya juga. Masuk alhamdulillah, kalau enggak juga ya mungkin usaha kita yang belum masing. Karena tidak hanya dari usaha ya teman-teman, usahanya kita sempurnakan, doanya juga kita maksimalkan. Karena gini, banyak orang di atas kita, banyak orang yang jauh lebih pintar dari kita. Gitu. Kayak kemarin daftar ke RSUD itu kurang lebih 1.200, tapi yang keterima cuma 8. Saya yakin banyak orang yang pintarnya itu jauh di atas saya. Cuma mungkin doanya yang belum maksimal. Jadi sempurnakan usahanya, maksimalkan doanya. Gitu. Kalau saya kemarin tambahan ini tips aja ya. Ada tambahannya sholat duha sama sholat hajat. Kenapa dua itu dilakukan setiap hari? Karena kita sholat hajat nih 2 rakaat setelah Isya, karena kita memang punya hajat, punya keinginan, gitu. Keinginan saya untuk PNS. Kemudian gitu, karena sholat duha itu mendekatkan kita terhadap hajat atau keinginan kita. So itu nggak butuh satu itu, 2 gitu. Mantap Wi. Iya itu jadi intinya teman-teman berusaha, jangan stres ya. Sekalian kita ngomong stres nih, aku mau pesen, mungkin Emi bisa nanti nambahin. Buat teman-teman, saya sangat menyarankan, apalagi yang tesnya udah mau deket, sebenarnya ketika kita ujian itu, mungkin kamu udah yakin, udah siap, saya yakin teman-teman siap, tapi kendalanya adalah ketika ujian stres, di hari H ujian. Nah, dampak dari stres di hari H ujian adalah kamu bakalan tremor dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu masalahnya. Akibatnya ketika dia stres, dia tremor, dia tidak bisa berpikir dengan jernih, baca soal jadi berulang-ulang. Dan akhirnya kehabisan waktu karena dia kebingungan sendiri. Ya. Dia baca soal nggak ngerti-ngerti, nggak masuk ke kepala dia. Itu banyak banget yang ngalamin kayak gitu. Nah, saran saya buat teman-teman adalah stop belajar di H-1 ujian. H-1 ujian bukan waktunya belajar. H-1 ujian adalah waktunya kamu untuk manajemen stres. Kendalikan diri, kendalikan emosi, atur stresnya, kendalikan apa yang bisa membuat kamu lebih rileks, lakukan. Kalau misalnya menurut kamu dengan kamu berdoa kamu lebih rileks, dengan kamu jalan-jalan kamu lebih rileks, lakukan. Ya, lakukan apa yang menurut kamu dapat membuat kamu lebih santai di H-1 ujian. Jangan H-1 justru kamu sibuk belajar. Tidak, itu namanya terlambat. H-1 bukan waktunya belajar, manajemen stres. Apalagi di hari H. Di hari H, begitu kamu sampai ke lokasi ujian, jangan kamu coba-coba buka buku atau diskusi tentang soal, diskusi tentang FR dengan siapapun. Karena ketika kamu bicara dengan orang terlalu banyak di sekitar kamu, apalagi ternyata dia juga ambil informasi yang sama dengan kamu, kemudian dia cerita, dia dapat kisi-kisi soal begini, dia dapat kisi-kisi soal begitu, dan ternyata kamu belum mempelajari itu, tidak adalah kamu stres saat itu juga. Dan itu akan mempengaruhi, dampaknya adalah ketika kamu mengerjakan soal, kamu kacau.
Ya, jadi saya sangat menyarankan di H-1 ujian tidak belajar, di hari H ujian sudah tidak lagi kamu pegang buku, buka buku, diskusi sama orang. Jadi tenangkan diri, menyendiri. Kalau saya pribadi menjelang ujian saya selalu cari tempat, saya sendiri menyendiri, dan saya manajemen stres dengan mendengarkan musik biasanya. Kalau buat teman-teman yang mau berdoa silahkan. Yang jelas saya sangat tidak menyarankan untuk banyak diskusi, apalagi cerita-cerita tentang apa yang sudah kamu pelajari ini itu justru malah bikin stres. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin ini ada tambahan nggak? Udah. Tambahannya, kalau ada lagi Hami? Kalau kemarin saya tuh lebih cenderung diam, tidak banyak bicara. Halo. Hai Emi. Mi, halo. kedengeran nggak suaraku? Kedengeran nggak? Di sini putus-putus, Nak. Suaraku kedengeran? Oh, putus-putus. Mi, kedengeran. Gimana? Udah kedengeran belum suaraku? Oke. Jadi menurut Emi ada tambahan lagi nggak dari tadi yang udah aku sampaikan? Siapa tahu yang ditambahkan lagi? Ada tambahan satu lagi. Kalau saya sih kemarin, saya tuh lebih cenderung diam, H-1 ya, lebih cenderung diam, nggak banyak bicara, nggak buka buku lagi, dan apa ya, meminimalkan kontak dengan orang lain. Maksudnya gini, sama suami misalnya, sama suami gitu, saya nggak banyak bicara, karena apa? Takutnya sama suami atau sama siapapun gitu ya yang di sekitar, takutnya, apalagi pas hari nih paginya gitu. Takutnya yang kita udah ngumpulin, udah tenang, udah ngumpulin apa ya, udah, jadi kita udah tenang, udah relax. Kemudian kita kalau ngobrol sama orang, terus orang itu tiba-tiba ada yang marah-marah atau gimana, bikin mood kita jelek, kita kepancing lagi. Ya, benar. Dan moodnya itu kalau udah moodnya jelek, rusak, udah buyar semua. Makanya nggak cuma stres, mood juga harus diinin. Gitu. Benar, ya betul. Nah, itu sih. Jadi manajemen stres itu harusnya sudah dimulai dari 1 hari sebelum ujian ya teman-teman. Jadi jangan sampai udah hari ujian kamu baru sibuk manajemen stres, itu akan terlambat sekali. Jadi ingat, ya benar itu ada yang komen jalan-jalan makan-makan. Iya benar kok, Hamis itu tuh jalan-jalan makan-makan, jangan lagi mikirin ujian. Dan biasanya suka susah tidur nggak sih, Mi? Gitu deh. Biasanya suka susah tidur, dan akhirnya ketika dia susah tidur sakit kepala pas ngerjain soal ya. Jadi ya harus benar-benar bisa mensiasati gitu ya. Terus ini lagi nih, ujian kata Emi, menurut Emi lebih baik ngerjain soal umum dulu apa soal kebidanan dulu? Kalau kemarin saya ngerjainnya sesuai soalnya 1, 2, 3 nomor. Nah, cuma kebetulan kalau nggak salah dari 30 awal itu umum, kesananya baru kasus. Ini ada satu tips dari saya. Kita kan nanti dapat kertas lembar kayak HVS gitu buat oret-oret. Nah, kalau misalnya di soal nomor 5 kita nggak bisa jawab, gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa jawab sebetulnya. Kalau untuk kasus ya, untuk kasus kebidanan ini, mungkin kita bimbang antara 2 ya, gitu. Mana ini tuh lebih nyerempet ke sini atau ke sini gitu. Makanya di kertas oretan itu kita tulis nomor 5, misalnya A garis miring B. Gitu. Jangan sampai kita lewatin soal nggak ngasih tanda. Kalau saya suka kasih tanda gitu. Apa? Nanti kalau udah banyak, udah sampai 90, pas kita balik lagi ke soal, kita nggak baca lagi opsinya A sampai E. Baca 5 opsi itu kan malas. Jadi kita emang udah cenderung ke A atau B. Gitu. Jadi kita udah punya tanda di situ, kita kasih tanda di situ. Gitu. Jadi itu ngurangin waktu juga ya. Kalau kita baca opsi dari A sampai E lagi dan kita mikir lagi, ya itu waktunya udah lama lagi. Gitu. Jadi kalau udah balik, kita balik lagi ke soal itu, lihat opsinya A atau B, oh ya saya cenderung ke sini. Benar-benar. Ya itu tuh trik bagus nih. Trik bagus. Aku belum dan nggak kepikiran aku sebenarnya sampai ke situ. Nah, untuk ngobrol sama Emi nih, Emi ngasih triknya. Jadi
kalian buat coret-coretan ya, apa yang kamu ragu, jadi paling tidak kamu sudah punya bayangan harusnya kamu pilih mana gitu ya. Kemudian apalagi ya, putus-putus. oh nggak kedengeran suara aku, gimana Mi? Sekarang udah kedengeran belum? Halo Mi. Mi, Mi, suara aku kedengeran nggak Mi? Nah, kedengeran sekarang. Mi. Nah, oke. Kemudian gini, yang harus saya tambahkan juga tadi terkait mengerjakan soal pada saat hari H ujian. Teman-teman jangan dibiasakan mengerjakan satu soal sampai ketemu jawabannya baru pindah ke soal lain. Itu kebiasaan yang buruk. Karena nanti kamu akan kehabisan waktu. Jadi, triknya adalah baca satu soal, kamu nggak bisa kasih kode lewatin. Baca lagi soal berikutnya kalau bisa diisi. Nggak bisa lagi soal berikutnya lewatin lagi. Dan seterusnya sampai soal nomor 100. Ketika soal nomor 1 sampai soal nomor 100 sudah terisi, baru kamu kembali ke soal nomor yang tadi belum diisi. Jadi, kenapa harus begitu? Karena kita nggak tahu nih, di antara soal nomor 1 sampai soal nomor 1000 lagi soal nomor 100, kita nggak tahu kan, jangan-jangan di antara soal nomor 1 sampai 100 kita bisanya justru di nomor-nomor akhir gitu loh. Dan akhirnya karena kita kehabisan waktu, nomor-nomor akhir malah nggak kita baca dengan baik karena kita udah keburu-buru waktu. Nah, jadi saran saya adalah mengerjakan soal itu harus dari soal yang kita anggap mudah dulu, lewati soal yang sulit. Nah, kemudian lagi tips dari saya adalah ketika kamu baca soal, tolong jangan baca kasus dulu, tapi baca dulu pertanyaannya, baru kamu kembali ke kasus. Kenapa? Karena kalau kamu baca kasus dulu baru ke pertanyaan, nanti pasti kamu balik lagi kan ke kasusnya, jadi kayak buang waktu. Nah, lebih baik fokus langsung ke pertanyaannya, nanti kamu cari data apa yang kamu butuhkan di kasus untuk menjawab pertanyaan itu gitu ya. Jadi baca dulu pertanyaannya. Soalnya ada Mi yang nanya gimana caranya biar nggak kehabisan waktu. Itu sih sebenarnya salah satunya. Mungkin Mi ada tambahan nih. Mi, ada tambahan? Halo. Mi. Mi. Buat teman-teman yang lagi persiapan untuk SKB CPNS 2020, Widya Medika punya 2 modul, yaitu modul SKB Kebidanan dan juga modul SKB Kesehatan Umum. Untuk informasi dan pemesanan, teman-teman bisa follow IG kita atau hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar. Untuk teman-teman bidan, kita juga punya simulasi SKB online, jadi tryout gitu ya. Nah, tryout ini ada 5 paket soal, ada 500 soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Kemudian kamu juga bisa melihat skor dan ranking dari seluruh peserta yang sudah mengikuti ujian. Oke, thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika kita ada upload video baru. Terima kasih.